Perkenalkan, nama saya Saidil Akil, kelas IF1 dengan nomor PP 1910 1152 630035. Saya di sini ingin menjelaskan tentang CRM dan SCM. Yang pertama yaitu definisi tentang CRM. CRM adalah Customer Relationship Management, yang dalam bahasa Indonesia memiliki arti yaitu manajemen hubungan pelanggan, yang merupakan suatu strategi pemasaran yang saat ini sangat banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang menginginkan pelanggan atau customer mereka tetap membeli produk atau memakai jasa mereka. Dalam artian suatu proses dari beberapa tahapan yang terdiri dari identifikasi, akuisisi, retensi, dan pengembangan customer yang memberikan kontribusi yang besar kepada perusahaan. Tujuan dari CRM yaitu yang pertama meningkatkan laba perusahaan dengan cara menggunakan hubungan yang sudah ada antara perusahaan dan pelanggan untuk melakukan penjualan upselling dan cross-selling, yang pada waktu bersamaan juga meningkatkan keuntungan perusahaan yang melalui identifikasi, penarikan, dan pemeliharaan pelanggan terbaik. Yang kedua, menciptakan pelayanan yang memuaskan menggunakan informasi yang terintegrasi dengan menggunakan informasi pelanggan yang lebih baik dalam mencukupi kebutuhan pelanggan, dapat menghemat waktu pelanggan dan mengurangi frustasi. Yang ketiga, menampilkan konsistensi produser dan proses saluran jawaban dengan meningkatkan saluran hubungan pelanggan. Banyak pekerja pula yang tercakup dalam transaksi penjualan tanpa ukuran dan kompleksitas perusahaan harus memperbaikinya. Yang selanjutnya yaitu manfaat dan tantangan CRM. Adapun manfaatnya yang berpotensi yaitu memungkinkan suatu bisnis untuk mengidentifikasi dan membuat target bagi pelanggan yang terbaik. Mereka yang paling menguntungkan bisnis sehingga mereka dapat dipertahankan sebagai pelanggan abadi. CRM memungkinkan kustomisasi seketika dan personalisasi dari produk dan layanan berdasarkan keinginan, kebutuhan, dan kebiasaan membeli dari pelanggan. CRM juga dapat melacak kapan pelanggan menghubungi perusahaan, dan sistem CRM juga memudahkan sebuah perusahaan untuk menyediakan pelayanan pelanggan yang konsisten dan layanan dukung superior di seluruh titik kontak yang dipilih pelanggan. Yang selanjutnya yaitu adapun tantangan dalam kegagalan CRM. Manfaat bisnis dari CRM hubungan pelanggan tidak dijamin dan bahkan telah terbukti sukar dipahami di banyak perusahaan. Yang menjadi alasan utama kegagalannya yaitu kegagalan atau ketidakpuasan dari gagasan CRM yaitu kurangnya pemahaman dan persiapan. Sering sekali manajer bisnis bergantung pada aplikasi baru untuk menyelesaikan masalah bisnis tanpa terlebih dahulu mengembangkan perubahan proses bisnis dan mengubah program manajemen yang dibutuhkan. Yang kedua yaitu definisi dari SCM. SCM yaitu Supply Chain Management, yang artinya konsep atau mekanisme untuk meningkatkan produktivitas total perusahaan dalam rantai supply melalui optimalisasi waktu, lokasi, dan aliran kuantitas bahan. Supply Chain Management dapat didefinisikan sebagai sekumpulan aktivitas dalam bentuk entitas atau fasilitas yang terlibat dalam proses transformasi dan distribusi barang mulai dari bahan baku paling awal dari alam sampai produk jadi konsumen akhir. SCM terdiri dari perusahaan yang mengangkut bahan baku dari bumi atau alam, perusahaan yang mentransformasikan bahan baku menjadi bahan setengah jadi atau komponen,
supplier bahan-bahan pendukung produk, perusahaan perakit, distributor, dan retailer yang menjual barang tersebut ke konsumen akhir. Keunggulan dari SCM tersendiri yaitu bagaimana ia mampu atau ia bisa memanajer aliran barang atau produk dalam suatu rantai supply. Dengan kata lain, model SCM mengaplikasikan bagaimana suatu jaringan kegiatan produksi dan distribusi dari suatu perusahaan dapat bekerja sama untuk memenuhi tuntunan konsumen. Tujuan dari SCM sendiri yaitu untuk memastikan sebuah produk berada pada tempat dan waktu yang tepat untuk memenuhi permintaan konsumen tanpa menciptakan stok yang berlebih atau kekurangan serta memberikan keuntungan besar bagi perusahaan. Manfaat dan tantangan SCM sendiri yaitu menciptakan STM dalam hal yang menakutkan dan berkelanjutan serta seringkali menjadi kegagalan karena beberapa alasan. Alasan utamanya yaitu perencanaan, seleksi, dan implementasi solusi SCM menjadi lebih kompleks saat kecepatan teknologi mengubah penempatan dan jumlah mitra perusahaan yang bertambah. Perusahaan mengetahui bahwa sistem SCM dapat memberikan kunci manfaat bagi bisnis tersebut, seperti pengolahan pesanan yang lebih cepat dan lebih akurat, pengurangan level persediaan, percepatan waktu ke pasar, biaya transaksi, dan bahan yang lebih rendah. Penyebab atau masalah dalam manajemen rantai pasokan adalah kurangnya pengetahuan, perencanaan permintaan yang tepat. Alat dan petunjuk adalah sumber utama dari kegagalan SCM. Perkiraan permintaan dan lain sebagainya. Sekian penjelasan yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.